Baik anak-anak, untuk sebelum pembelajaran hari ini, biar kalian lebih fokus, lebih fresh kembali, Nur akan memberikan ini hari ini. Yang pertama gini, ada yang sebagai umpan, ada yang sebagai penangkap. Jadi penangkap umpan. Ada ini caranya ya, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat. Jadi kalian ada yang umpannya tetap diam, yang bergerak hanya yang menangkap ya. Jelas sampai sini anak-anak? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, umpannya tetap ya. Iya. Bisa dimulai? Nah, siap, fokus. Ikuti kata-kata saya ya. Mendekat, 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 menjauh, 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 mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Jadi kalian fokus ya. Materi akan saya lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang informatika ya. Sekarang tadi saya mulai di sini, Nur akan memberikan sebuah gambar, tayangan gambar yang permasalahannya ini sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan di sini, bayangkan kalian ingin membuat sarapan pagi, tapi kalian harus menuliskan setiap langkah-langkahnya agar tidak terlewat. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Terus lanjut memasak, Memasak, menghidangkan dan makan. menghidangkan dan ada yang lain? saya yang pertama itu menentukan menunya dulu, Bu. Ya, kemudian? Habis itu baru nyiapkan alat dan bahan, Ya. habis itu masak, habis itu nyiapkan menghidangkan, Menghidangkan. dan yang terakhir itu baru sarapan. Baik, mungkin kalian Polri dan Yulita adalah langkah yang kalian siapkan terlebih dahulu adalah menu apa yang akan kalian masak. Itu tradisional yang digunakan untuk menghilangkan permasalahan yang dari permasalahan ini sederhana dengan menggunakan urutan-urutan atau langkah-langkah yang secara sistematis atau tersusun. Jelas apa itu? Jelas. Permasalahan mungkin dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Benar. Tugas saya nggak selesai, benar. Tugas pekerjaan sekolah atau tugas rumah? Semuanya. Semuanya tugas rumah dengan pembersihannya. Kemudian siapa lagi yang Nah, itu kebanyakan tugas dari organisasi. kebanyakan dari tugas organisasi? Nih permasalahannya apa tadi? Beli bangun siangan sama pemandu. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini anak-anak? Misalnya di sekolah saya kerjakan tugas sekolah. Setelah itu sampai habis maghrib itu saya biasanya belajar sampai setelah isya. Terus setelah itu Terus pasang alarm. Pasang alarm. Jadi kamu tidurnya tidak terlalu malam, kemudian pasang alarm. Iya. Sama pasang alarm juga. Tapi kadang saya kalau pasang alarm ya sama aja ya bang. Sama saja nggak bangun. Yang kalian alami adalah sekali, bukan hanya bangun siang, kemudian sampai dan kalian bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan baik. Nah, kemudian sekarang tujuan pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan yang pertama adalah setelah mempelajari materi dan melihat video pembelajaran, video materi tulis mampu menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan materi yang hari ini ada juga permasalahan yang mungkin sering kalian alami ya, baik di rumah maupun di sekolah. Coba perhatikan yang gambar yang pertama, ini adalah gambar apa anak? Rute atau dinamika. Kemudian gambar yang kedua, tugas-tugas. nah sekarang pisahkan permasalahannya ya. Kemudian yang kedua, nah di sini ada 3 tugas di rumah. Di situ kalian disuruh menjelaskan bagaimana cara kalian membagi tugas sehingga dapat terselesaikan dalam tepat waktu. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan dan harus selesaikan dengan tepat waktu. Mungkin ada yang bisa membantu untuk memecahkan permasalahan ini. Bu.
itu mungkin bisa merebus air terlebih dahulu dengan apinya itu dikecilin. Nah, lalu bisa ditinggal untuk menyapu dan mandi bunur. Jadi itu bisa selesai semuanya dalam waktu yang singkat menurut saya. Yang lain yang Daus? Sebelum saya merebus air dan menyapu rumah saya mandi. Lalu sebelah mandi saya merebus air dan ditinggal menyapu. Sudah begitu. Kalau jawabannya juga adalah mandi dulu, kemudian jadi kalian sudah bisa memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekarang berikutnya adalah membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Ya. Jadi nanti perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk memutar pindah menentukan sekarang pengelompokan berdasarkan daya minat belajar anak. Ini kelompok yang pertama kelompok visual saya namakan dengan Vera. Kemudian kelompok yang inisiatif sama Tunggal. Yang berat. Sekarang perwakilan dari kelompok mulai dari kelompok Perang silakan maju untuk memutar manual untuk menentukan lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Salah satu dari kelompok Perang silakan maju. Lanjut, kelompok visual memory. Ada 2 soal, yang mana nanti ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau yang sikap nanti berupa pengamatan di dalam diskusi, kemudian pengetahuan nanti berupa LKPD, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nanti yang dinilai selama kalian presentasi dari masing-masing kelompok, keaktifan kalian. Sudah jelas anak-anak? Jelas ya? Silakan kalian berdiskusi sama kelompoknya. Nanti kalau ada yang tidak bisa atau kurang mengerti, boleh kalian tanyakan. Jelas ya? Ya. Siap untuk dikerjakan, silakan bekerja. Langsung ditulis Ya, di langsung sini jawabannya aja. di sini. Nah, di masing-masing LKPD di sini, ini ada beberapa materi yang perlu kalian perhatikan. Kalian bisa melihat materi digital ini berupa modul, kemudian ada video pembelajaran itu. Kalian bisa browsing menggunakan alat gawai kalian, HP kalian. Ada juga menggunakan buku panduan atau buku penunjang yang lainnya berupa buku paket ya. Juga ada di situ. Jangan lupa anak-anak tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ditulis, kemudian nama anggotanya juga. Ini barcode-nya teman-teman. Udah. Ya. Bukunya dibuka ya. Kalau nanti pekerjaannya juga bisa Coba buat kamu yang sudah
dengan tanda 1. Tanda 1 yang mana berarti? Ini kan? Iya. Ya berarti A ya. Iya. Kemudian tanda kayak gini, tanda 2-nya apa? Kayak gitu. Bisa dibuka. Iya, coba perhatikan di sini. Ini kan tugasnya ini. Saya bilang usul hari bertanya. Nah, perhatikan di sini posisi berikutnya adalah 0 ya. Jadi berputar dari angka 0 gitu ya. Angka 14 kembali lagi ke 0 sampai pada dari. Ini yang ditanyakan posisi berikutnya ini kalau yang posisi izul di sini hilang di sini tempat tiga ditulis hilang sama dengan posisi nanti tak koreksikan itu ya. Iki konda. Mana yang ditanyakan? Sudah Bu, sudah bisa. Sudah bisa? Ya. Sudah bisa. Yang ini sudah bisa. Sudah Bu, ini sudah selesai. Sekarang belum tanya, kalau di sini posisinya 20 angka 20-nya kan enggak ada, gimana caranya? Angka 20. Berarti kembali ke 0. Berarti 0-nya dihitung ya. Iya. Sampai berapa 14? 6 ya? Iya. 1 2 3 4 5. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok yang mengerjakan LK1, LK2, LK3. Jadi tadi kan ada dua yang mengerjakan LK1 kan ada dua kelompok. Satu kelompok presentasi, satu menang kan? Silakan yang mengerjakan LK1 silakan maju. Kelompoknya keyboard. Kami di sini akan melakukan hasil diskusi dari kelompok keyboard LK1. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Ahmad Aditya Lesmana. saya Tori Fajri Jatula. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas hasil yang didapatkan dari kelompok keyboard. Oke teman-teman. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Empat kali posisinya gila. Kalau 4 kali sama kan posisi dari kelompok keyboard. Silakan perwakilan. Tadi pendapat dari kelompok berkoli. Diketahui setiap peniupan peluit, Gilang dapat penumpang 3, Izul dapat penumpang 2, Farid dapat penumpang. Kemudian terdapat dari kelompok kami Yang terdahulu. Setelah berpikir cukup lama, ia menemukan kunci rahasianya. Sebuah huruf abjad adalah kombinasi dari simbol pada judul adalah pesan dekomposisi. Mungkin dari kelompok Victor Memori menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menanggapi
Kami dari kelompok Firam akan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok materi berpikir komputasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gilang Rambo Anarki. Nama saya Aurelani Gita Prastiwi. Saya Yunita Sari, Saya Eka Wijaya. Mikael, Monica, Peter, Jacob, dan Eve. If. Nah, ya, If. Nah, di sini kan tantangannya itu gimana sih caranya usia itu harus berbagi dengan siapa saja supaya si Jacob ini nggak lihat postingannya Lucia. Nah, jadi Lucia itu harus berbagi dengan yang pertama Monica, yang kedua Dana, karena Monica itu berteman dengan Jacob. Ini dan ini itu Jacob. Jadi kalau Lucia, jadi kalau Monica dan Peter bisa Di lihat. kelompok Vera. Saya perwakilan dari kelompok Alu ingin menanggapi jawaban dari kelompok Peram. Jawaban dari kelompok kami yaitu dari gambar tersebut Jacob berteman dengan Lucia, Peter, Lena dan Carlos. Jika Lucia membagikan foto ke salah satu dari mereka, Jacob sendiri, Peter, Lena dan Charles, otomatis Jacob akan bisa melihat, jadi jangan pilih mereka. Misalnya, kalau Lucia berbagi ke Dana bisa komentar. Semua teman dan bisa melihat yaitu Sam, Mikael, Lena, John, Eve. Tapi Jacob tidak termasuk di dalam teman Dana. Kelompok Firam dan Alu yang membahas tentang lembar kerja 2, jawabannya adalah sama ya. Jadi yang tidak berbeda. Ya, tadi dari kelompok aku kayaknya harus menunjukkan bahwa kita itu bisa berbagi dengan Sam. Ya. Sam, Alex, Peter, Charles, Jacob, Monica, Lena, dan John. Baik, di presentasi ini terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok Firam. Mohon izin kami dari kelompok PGA. Di sini kami akan mencoba menjawab lembar kerja 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibrahim. Saya dari Dunia juga. Nama saya Ana Panita. Saya Yunita Maulia. Jadi, ada dijelaskan di kode. Iya, yang ditulis oleh nenek moyang yang disebutkan baik adalah algoritma. Kemudian kelompok yang mengerjakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kapasitor ingin menanggapi kelompok kita. Memang perbedaan sama yaitu algoritma. Namun karena kelompok PGA tidak menyatakan cara pelajarannya, jadi kami ingatkan yaitu pertama kita harus memahami kode yang diberikan, lalu mengidentifikasi simbol dalam pesan tersebut, kemudian mencari padanan huruf yang simbol. Lalu setelah semuanya terkumpul, tulis huruf yang sesuai, kemudian dibaca dan jawabannya adalah algoritma. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kapasitor. Tentang diskusi kelompok 3 jawabannya sama adalah algoritma ya. Kode nenek moyang adalah algoritma. Jadi sama ya. Terima kasih kelompok PGA dan PGA sudah mempresentasikan dan kelompok kapasitor sudah menanggapi. Beri aplaus untuk kelompok PGA. Yang kelompok yang menanggapi kelompok kartu suara, kelompok adaptor yang sama-sama mendapatkan LK4. Silakan perwakilan dari adaptor memberikan tanggapan dari kelompok kartu suara. Saya perwakilan dari kelompok Adaptor ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Ya, pesan yang diberi oleh nenek moyang yang ada pada
simbol tersebut adalah abraksi. Jadi pesan yang ditulis oleh nenek moyang adalah abraksi yang sesuai dengan simbol pada baris dan kolomnya. Ya sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hasil dari diskusi, sekarang kita bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Nur untuk menarik kesimpulan. Silakan. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu menyelesaikan masalah. Metode yang digunakan yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Baik, jadi berpikir komputasional adalah berpikir menyelesaikan permasalahan. Karena berpikir komputasional di sini ada 4 teknik anak-anak ya. Ada yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Baik, kalian sudah mengenal apa itu berpikir komputasional, kemudian apa manfaatnya, dan kemudian ada beberapa 4 metode. Lanjut, kemudian berikutnya adalah kalian materi yang sudah saya berikan, beberapa kemampuan kalian untuk setelah mendapatkan materi yang barusan kalian ya. Kemudian silakan kalian persiapkan HP-nya. Ini ada barcode untuk mengerjakan praktek. Soalnya ada 10 soal, kalian kerjakan masing-masing ya. Bisa langsung di barcode ya, tidak usah menggunakan